Halo guys, Bantar Gebang merupakan wilayah di salah satu sudut kota Bekasi yang memiliki 4 tempat penampungan sampah akhir yang menjadi tempat utama pembuangan sekitar 6.500 ton sampah per hari dari seluruh wilayah di Jakarta. TPST Bantar Gebang juga menjadi lokasi pilot proyek pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA yang merupakan proyek kerjasama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dan Pemprov DKI Jakarta. Namun pemerintah masih saja mengabaikan terkait pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh TPST Bantar Gebang terhadap warga sekitar area terpadu tersebut. Pencemaran air tanah maupun polusi bau sampah menyebar melalui udara hingga menimbulkan ancaman penyakit. Diketahui negara Indonesia yang sedang berpartisipasi mengusahakan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut SDGs. Ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan, yang diantaranya terdapat poin ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Isu kesehatan dalam SDGs poin ketiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Namun jika kita lihat dari pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari TPST Bantar Gebang, masih jauh rasanya SDGs poin ketiga diwujudkan oleh pemerintah dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Susahnya menjalankan kehidupan sehat dan sejahtera di sekitaran Bantar Gebang. Di Bantar Gebang sejauh mata memandang isinya aneka warna-warni sisa kaleng dan plastik yang mendominasi pemandangan di ujung timur kota Bekasi ini. Apalagi ketika musim penghujan tiba, air sumur tercemar bahkan menimbulkan bau tak sedap. Kondisi semacam inilah yang terpaksa dihadapi masyarakat sekitar beserta ribuan masyarakat pengais sampah di area itu. Sejauh radius 5-10 km pun masih dapat menghirup bau tidak sedap yang diakibatkan oleh TPST Bantar Gebang. Kondisi ini diperparah dengan jalanan dan infrastruktur yang menjadi rusak akibat setiap hari lalu lalang kendaraan roda 4 besar-besar membawa tumpukan sampah. Akibat kondisi ini semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap air bersih yang tersedia di lingkungan tersebut. Sehari-hari mereka mandi dan hidup dari air yang dijual pedagang air bersih keliling. Bahkan untuk air yang dimasak pun mereka harus membeli air isi ulang atau air minum. Belum lagi ketika musim penghujan seperti sekarang ini, mereka harus dikhawatirkan dengan adanya ancaman longsor serta banjir disertai sampah yang bisa saja sewaktu-waktu menggenang wilayah mereka. Selain dari keluhan kesehatan yang sudah disebutkan di atas, adanya TPST Bantar Gebang juga menjadi kendala terhadap warga yang menjual makanan. Pasalnya, hingga radius 5 km dari TPST Bantar Gebang masih dirasakan adanya kerumunan lalat jika ada makanan yang disajikan. Masyarakat harus super hati-hati dalam menyajikan makanan. Seperti yang kita ketahui bahwa lalat dapat menyebarkan Salmonella, E. coli, dan bakteri lainnya pada makanan. Mikroorganisme tersebut bisa menyebabkan berbagai penyakit, terutama pada saluran pencernaan. Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah memberikan dana kompensasi terhadap masyarakat di sekitar TPST Bantar Gebang yang terdampak bau sampah. Pasalnya, duit bau yang diterima tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang dialami warga. Setiap bulan warga di 3 kelurahan yang terdampak oleh bau akan diberikan dana sebesar Rp900.000 per 3 bulan. Menurut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, berapapun nilai yang diajukan oleh Pemkot Bekasi masih tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang diterima oleh warga Bantar Gebang. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi warga karena lingkungan yang tercemar seperti air bersih, udara segar, dan pengharum ruangan penutup makanan. Belum lagi jika bau yang tidak sedap dihirup secara terus-menerus selama bertahun-tahun, maka akan menjadi masalah besar bagi pernafasan. Itulah guys dampak nyata yang ditimbulkan oleh TPA Bantar Gebang. Bagi kalian yang suka terhadap video ini, bantu kami untuk menyebarkan pengetahuan tentang fakta-fakta menarik di seluruh dunia ini. Supaya kita semua bisa menambah sedikit wawasan tentang apa yang sedang terjadi di belahan bumi.
Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih.